Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudari, Bapak Ibu dimanapun berada, semoga kesehatan selalu Allah berikan kepada kita semua, dan harta yang Allah titipkan kepada kita menjadi harta yang penuh keberkahan, harta yang mengantarkan kita pada ketaatan kepada Allah, harta yang membawa kita untuk selalu semangat mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita. Bagaimana doa yang Rasulullah SAW ajarkan setelah kita makan makanan, maka kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Melanjutkan kajian kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan segala bentuk kondisi, ujian, keadaan, apapun bentuknya yang sedang kita alami, semua ialah sebagai bentuk apakah kita bersyukur kepada Allah, apakah kita sabar, atau kedua-duanya kita bisa syukur dan kita bisa sabar menjalankan apapun kondisi yang kita hadapi. Salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat yang mulia, keluarga beliau, sahabat yang mulia, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari dimanapun berada, melanjutkan kajian kita pertemuan kedua tentang safaqatun rabihatun, yaitu transaksi yang menguntungkan, bisnis yang memberikan laba besar. Nah, ini sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Khalid Abu Shadi. Semoga Allah muliakan beliau, Allah jaga beliau, sekalipun sekarang beliau sedang dihadapkan dengan ujian cobaan yang sedang menimpa beliau dari rezim pemerintah Mesir saat sekarang. Lepas dari apapun pandangan politik beliau, kita mengambil hikmah dari apapun yang beliau sajikan dalam buku ini. Allah manfa'na bi'ulumihi fi darain. Dan salah satu hal yang penting dalam mengkaji buku, mengkaji kitab, adalah kita perlu membaca dan perlu memahami sedikit petunjuk apa yang penulis utarakan, sajikan sebelum kita menyelami makna-makna dari tulisan yang beliau tulis dalam buku tersebut, yaitu mukadimahnya. Karena biasanya dalam mukadimah itu ada petunjuk-petunjuk atau alasan-alasan mengapa beliau membuat buku ini, bagaimana petunjuk membaca buku ini, dan apa harapan yang akan beliau dapatkan dari buku ini, manfaat apa yang akan bisa diberikan kepada siapapun yang membacanya. Ya, karena itu pada pertemuan ini kita coba menggali, membaca, dan memahami makna-makna yang beliau tulis dalam mukadimah buku. Nah, lanjut. Mukadimah buku ini, dalam mukadimah ini beliau menuliskan seperti, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi. Nah, ini sebagai bentuk mukadimah mana yang juga banyak digunakan oleh para khatib, dai, para ulama, yaitu dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita mohon pertolongan kepadanya, wa nastahdihi, kita minta petunjuk kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kita mohon ampun atas segala kekhilafan yang kita lakukan, sadar maupun tidak sadar.
Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita, diri kita. Wa sayyiati a'malina. Dan juga keburukan yang disebabkan oleh amal perbuatan kita. Di sini ada dua bentuk keburukan, yaitu syurur dan sayyiat. Apa bedanya antara syurur dan sayyiat? Syurur itu adalah bentuk umum dari segala bentuk keburukan, yaitu kejahatan, keburukan, kejelekan, segala hal yang tidak baik itu adalah keburukan. Itulah syurur. Nah, dia berbentuk umum mencakup semua jenis. Berlindung kepada Allah di semua bentuk jenis keburukan. Itulah syurur yang anfusina. Dan itu biasanya ada yang berasal dari jiwa kita, dari diri kita, dari orang lain, dari segala macam. Adapun sayyiat itu lebih kepada amal perbuatan, akhlak. Nah, keburukan amal perbuatan, keburukan akhlak itu sayyiat. Karena sayyiat itu lawannya adalah hasanat. Hasanat itu perbuatan baik, amal baik. Nah, kita berlindung dari perbuatan buruk, amal buruk, akhlak yang buruk. Man yahdihillah fahuwal muhtadi. Siapa yang telah Allah beri petunjuk hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Wa man yudlil, siapa yang telah Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida. Maka pastilah dia tidak akan menemukan satu pun yang dapat menolongnya sebagai wali baginya, yang akan menolongnya, membantunya, atau memberikan dia petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqad an'ama Allahu 'alayya biminhatin fi suratin mihnah, fi suratin mihnah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang luar biasa kepadaku berupa anugerah. Minhah itu kalau dalam bahasa akademik seperti beasiswa, itu sebuah pemberian anugerah yang luar biasa. Namun di sini beliau ungkapkan bahwa Allah memberikan beliau nikmat anugerah di suratin mihnah, dalam bentuk ujian cobaan. Nah, di sini menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Beliau menuliskan di sini sebagai bentuk bahwa Allah memberikan nikmat kepada beliau. Artinya beliau bersyukur kepada Allah. Nah, kemudian beliau tuliskan di situ dalam bentuk mihnah, ujian cobaan. Nah, ini levelnya luar biasa. Pasrah beliau sangat tinggi sekali, luar biasa. Artinya apa? Ada level-level manusia, hamba-hamba Allah, ketika dia ditimpa cobaan, maka dia bersabar. Lalu kemudian ada orang yang ditimpa cobaan, dia tidak bersabar. Ini kebalikannya. Namun orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, apapun yang menimpanya, dia akan tetap bersyukur. Apakah itu kebaikan, nikmat, maka dia akan bersyukur. Karena itu cara seharusnya. Lalu, bagaimana mungkin bersyukur ketika ditimpa cobaan atau ujian? Nah, ini orang beriman. Orang beriman itu paket lengkap. Ketika dia ditimpa cobaan, dia bersabar, dan dia juga bersyukur. Kenapa demikian? Hikmahnya apa? Kalau ditimpa nikmat, Allah berikan nikmat banyak, maka sudah seharusnya bersyukur. Namun apakah sabar? Tidak di situ. Namun ketika ditimpa cobaan, sudah seharusnya bersabar. Namun syukur itu menunjukkan tingkat keimanan yang luar biasa. Ya, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah dengan dia ditimpa musibah, ditimpa ujian atau cobaan, dia tetap bersyukur kepada Allah. Artinya apa? Bahwa dia meyakini dengan ujian dan cobaan itu dia bersabar, peluang untuk meningkatkan takwaannya, meningkatkan kualitas imannya sangat besar. Jadi bersyukur, ini peluang yang luar biasa ini. Ini peluang yang bagus untuk meningkatkan keimanannya kepada Allah. Nah, ini mengajarkan kita bahwa nikmat itu tidak hanya dalam bentuk harta atau kebahagiaan, namun nikmat itu harus disyukuri juga, bisa jadi dalam bentuk cobaan.
Masya Allah. Khalawtu fiha ila nafsi liakhuttu hadhihi safahat. Aku menyendiri dalam kondisi itu bersama jiwaku tentunya. Lalu aku merenung, maksudnya adalah menyendiri itu merenung, menghayati. Lalu kemudian liakhuttu hadhihi safahat. Kemudian aku tuliskan renungan ini, kemudian aku tuliskan dalam bentuk lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran ini wallati asmaituha safaqatun rabih. Nah, kemudian aku beri nama dengan safaqat rabihah. Itu transaksi yang menguntungkan. Wahya ibaratun an fusulin fi madrasati targhib wa tarhib. Safaqat rabihah ini, safhat ini, lembar-lembar ini, tulisan ini merupakan pelajaran-pelajaran dari pelajaran pendidikan targhib dan tarhib. Artinya apa? Pelajaran tentang motivasi dan ancaman. Kita mengenal istilah targhib dan tarhib ini, konsep yang dibawa dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yaitu berupa motivasi untuk meraih targhib, motivasi untuk meraih pahala dari Allah SWT dan mendapatkan surga, motivasi untuk mengejarnya. Begitu pula ancaman-ancaman tarhib, ancaman dari dosa, menghindarkan diri kita dari melakukan perbuatan yang mengandung dosa dan tindakan dosa dan menjerumuskan kepada dalam neraka. Tilkal madrasatu allati tu'addu min anjahil madaris fi taqwimin nafsi wa dar'an uyubiha. Yang mana madrasah ini, pendidikan ini merupakan salah satu di antara pendidikan atau sekolah atau madrasah yang paling berhasil dalam membangun dan membentuk jiwa. Bitaqwimin nafsi, membina jiwa, membina diri. Wadar'i uyubiha, dan menyingkirkan, mengeluarkan, membuang aib-aib dan kecacatan jiwa itu. Wahasiha ala bazli tokoh, dan mendorongnya, memotivasinya, mengajaknya, menguatkannya untuk mengeluarkan kemampuan maksimal. Wa istifragil was'i, dan usaha yang luar biasa. Itu apa? Fi talabil jannah wa harsil akhirah, untuk mendapatkan surga dan menanam bekal untuk akhirat nanti. Walaula hadhihi al-madrasah lakanatil qulubu rik'atan kharibah. Kharbatan. Kalau bukan karena madrasah ini, pendidikan ini, pendidikan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman, maka tentulah hati itu, hati kita ini, rik'atan kharbah, akan gersang, menjadi lahan gersang, hamparan yang tandus. Kenapa demikian? Dia biril iman, karena tidak adanya aura keimanan di dalam hati itu. Masya Allah. Dan juga tuh, wabawa isil huda, dan tidak ada cahaya pendorong, petunjuk yang mendorongnya atau meneranginya. Orang tidak ada spirit atau motivasi untuk mendapatkan surga, maka dia tidak akan, hatinya tak akan pernah pergi untuk meraih pahala yang mengantarkannya ke dalam surga. Itu juga orang yang tidak takut akan adanya ancaman, dia takut akan ancaman neraka, dia tidak akan pernah meninggalkan dosa-dosa. Justru dia akan melakukan berbagai macam dosa apapun bentuknya, karena dia ada rasa takut. Nah, sangat menarik. Rangkaian kalimat beliau ini sastra retoris, Masya Allah, menyentuh hati kita. Nah, menarik apa perkataan dari Qala Yusuf bin Asbad. Beliau adalah seorang tabi'in, murid dari imam besar Sufyan bin Uyainah, ulama yang luar biasa, Masya Allah, ahli, imam besar dalam ahli zuhud, ahli ibadah, luar biasa. Beliau mengatakan begini, khuliqatil qulubu masakina lidzikri, hati itu diciptakan
Nah, sebagai tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini aslinya dasarnya adalah sebagai tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir menyebut nama Allah. Tazkiyatun nafsi, hati yang suci. Itulah asalnya mengingat Allah. Fasaratu masakin syahwat. Lalu kemudian dia berubah menjadi tempat syahwat. Berubah menjadi rumahnya syahwat, hawa nafsu. Nafsu belaka. Jadi berubah dia. Hilanglah zikir tadi. Hilanglah mengingat Allah. Tak akan tersentuh lagi hatinya untuk mengingat Allah. Karena sudah isinya syahwat semua. Syahwat itu apa? Itu keinginan dunia. Keinginan dunia semua. Layan. Indahan dunia apapun bentuknya syahwat. Wala yamhu syahwat illa khawfun muz'id atau sawqun muqlikun. Dan syahwat itu tidak akan hilang. Tak ada yang dapat menghapus syahwat kecuali khawfun muz'idun. Apa itu khawfun muz'idun? Ketakutan yang sangat menggetarkan. Jadi hanya rasa takutlah yang menghilangkan syahwat itu dalam hati. Dan juga yang kedua adalah syauqun muqlikun. Yang kedua adalah rasa rindu yang menggoyangkan. Syauqun muqlikun, rasa rindu yang benar-benar bercampur aduk. Seseorang apabila dia takut akan sesuatu, dia pasti akal pikirannya akan menghindari syahwat apapun. Namun jika dia tidak takut sama sekali, maka syahwat itu akan dia turuti. Na'udzubillah. Betul juga ketika orang sangat rindu, dan rindu ini sangat-sangat sekali rindu. Paling mukhlikun itu yang sebenarnya rindu benar-benar galau begitu. Nah, pastilah dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia rindukan. Kalau dia rindu zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun akan dia tempuh untuk zikir tersebut. Tapi hadza siang, maka dalam konteks ini kata beliau, jadi hadzal kitabu liyuhaqqiqa hadzal hadaf. Maka dalam konteks ini buku ini hadir, kitab ini hadir untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Ini apa? Tujuannya adalah membersihkan hati, menghidupkan hati yang sudah terkungkung oleh syahwat. Maka datanglah buku ini sebagai pengarah. Beliau jelaskan di sini, waqad aradat fihi ila safaqatin rabihatin mubayyin. Waqad aradtu fihi, kata beliau, aku telah memaparkan dalam buku ini ila safaqatin rabihah, transaksi-transaksi yang menguntungkan, mubayyanan arbahaha, yang telah aku jelaskan apa saja keuntungannya, telah dijelaskan apa saja keuntungannya. Apa itu pahala ya Allah Subhanahu wa taala, wa tashilat wa tashhilat wa tashilat tanfidha, dan mudah dalam mempraktekkannya, mengamalkannya. Artinya apa? Ma yu'ayyinu nafsa ala adaiha, yaitu segala hal yang memudahkan jiwa hati kita untuk melaksanakannya. Mudahkan hati atau jiwa, badan untuk melaksanakannya, menunaikannya. Wa syurutuhal jazaiyah, begitu juga ada konsekuensi penalti al-mutarattabah ala tarkiha, yang menjadi konsekuensi jika ditinggalkan. Nah, ada, kalau tidak lakukan ada konsekuensinya, ada akibatnya. Itu apa? Ay khosarah, yaitu kerugian. Orang ketika sudah dihadapkan kepada keuntungan dan dia tinggal mengambilnya, lalu dia tidak dapat mengambilnya, maka dia rugi. Nah, inilah kerugiannya. Allati yatakabbaduha man yanamu anha, yaitu yang diderita atau yang dialami oleh orang yang tidur, artinya orang yang lalai darinya. Insyaallah.
Kan? Wa tashharu ahamiyatu hadzal kitab. Jadi telah tampak jelaslah buku ini penting. Nah, kenapa demikian? Karena ya annahu lamma kasrat majalisul lahu, yaitu ketika majelis-majelis yang ada sekarang itu telah banyak dihiasi dengan kelalaian. Artinya banyak majelis kelalaian di era sekarang ini. Kelalaian dari apa? Dari mengingat Allah, dari berzikir, tidak dalam nuansa mengingat Allah, nuansa untuk memuji Allah. Nah, itu majelis kelalaian. Wa tasya'abat masalikul hawa. Nah, kemudian jalan-jalan hawa nafsu bercabang menyimpang ke berbagai arah. Artinya tidak lurus lagi ke arah kebenaran. Banyak menyimpang. Wa tago asrul madah. Dan zaman materialisme merajalela. Fatahat sakinatul imaniyatu wasaqul zihan. Nah, iman yang tentram, ketentraman iman, ketenangan iman menjadi hilang haluan, tersesat di tengah-tengah keramaian. Insyaallah. Beliau sangat retoris, sangat menggugah sekali kalimat beliau yang sastra sekali, insyaallah. Wa amma dajid, dan kebisingan pun telah insyaallah telah mengumum dan mendominasi. Kebisingan telah mendominasi. Sehingga apa akibatnya? Wa qayyisar rajulu bigina, dan seseorang itu akibatnya adalah seseorang itu diukur berdasarkan kekayaannya. Wazinal khatibu bimali, dan seorang yang ingin menikah pun demikian, akan ditimbang berdasarkan harta yang dimilikinya. Wansyagala hadza bidarina, sehingga oleh karena itu orang sibuk dengan rumahnya. Wazaka binari, dia sibuk dengan hartanya. Lalu bagaimana? Dia lupa an akhiratihi wa malihi. Dia lupa dengan akhiratnya dan harta yang sebenarnya yang akan menjadi penolong dia di akhirat nanti. Waktuha ishtadda zama'u, dan pada waktu itu, ini beliau tegaskan, pada waktu itu ishtadda zama'u, rasa dahaga semakin kuat, rasa haus semakin menusuk. Artinya sangat haus sekali. Sangat dahaga sekali, ingin minum. Seorang kalau sangat dahaga sekali, sangat haus, dia pasti yang pertama sekali diinginkannya adalah minum. Rusyakan nasu alal halak, maka hampir saja manusia jatuh pada kehancuran. Wa ta'attushu ila sima'il hata. Nah, sehingga mereka sangat rindu, haus mendengar suara orang yang menyeru. Insyaallah. Apa yang diinginkan oleh orang yang benar-benar dalam kondisi dahaga ini? Itu seruan yang diinginkannya, ada seruan, hayya bina nu'min sa, mari beriman sejenak saja. Hayya bina nu'min sa, ayo mari beriman sejenak, walau sejenak. Hatafa bihi Abdullah bin Rawaha, yaitu seruan yang dahulu pernah diutarakan oleh Abdullah bin Rawaha, sahabat Nabi yang mulia. Masya Allah, tabarakallah. Beliau menyeru dengan kalimat hayya bina nu'min sa'ah kepada para sahabat, mari kita beriman sejenak. Dan kalimat inilah yang diinginkan oleh jiwa-jiwa yang gersang di saat itu. Wa abaqathu nafhatu ikhlasin, yang diharumi, yang diberikan bumbu wangi. Apa itu? Nafhatu ikhlasin, yaitu hembusan keikhlasan. Insyaallah. Dan dihembuskan, diikhlaskan ke dalam kalimat hayya bina nu'min sa'ah, sehingga famasala lana syazahu abara mi'ati sinin, sehingga sampailah kepada kita harumnya kalimat hayya bina nu'min sa'ah. Harumnya kalimat keimanan ini sampai sekarang melewati
melewati sekian ratus tahun, melewati puluhan abad, masih sampai kepada kita. Insyaallah. Wa ma safaqatuna ar-rabihah illa sada sautu dinarwaha. Dan safaqatuna ar-rabihah ini dan buku ini tidaklah melainkan gemaan dari suara Ibn Ruwaha. Ya, suara Ibn Ruwaha yang haya bina Indonesia yang terus bergema sampai bentuknya safaq rabih. Ya taraddadu baina jadabatil awraq, yang terus terulang, terus bergema di antara sisi-sisi lembar-lembarnya. Yasila ila a'makil a'ma, agar sampai ke relung hati kita yang paling dalam, ke relung jiwa yang paling dalam. Untuk apa? Asal qulubu tahya, agar hati ini kembali hidup. Masya Allah, tabarakallah. Beliau sangat sastra sekali dalam mengungkapkan makna-makna dan mukadimah beliau ini. Wal himamu tanhadu, dan semangat itu bangkit lagi. Wal azaimu tashta'irru, dan tekad itu kembali bergelora. Masya Allah, kembali menggebu-gebu. Al mar'a akhdar lakin al anza nariyabatun. Nah, dia menyampaikan kondisi berikutnya. Padang rumput itu hijau, perumpamaannya sangat luar biasa. Namun kambing yang akan memakannya sakit. Kalau kambing yang makannya sakit, bagaimana rumput hijau yang subur ini mau dimakan oleh kambing itu? Dia sakit. Itu ibaratnya begini. Nah, ini pengibaratan tentang ada hidayah yang berlimpah ruah di hadapannya. Namun dia sakit untuk menerima hidayah itu. Artinya apa? Kalau orang sakit itu tidak mampu, tidak bisa. Artinya dia tidak bisa dapat sama dia. Masya Allah. Falau tajarru'at jur'ata dawa'in. Nah, beliau memberikan pengandaian seandainya orang yang sakit ini, bukan, seandainya kambing yang sakit ini meneguk seteguk obat saja, dia mau meneguk seteguk obat, la azinallahu laha bisyifa, pastilah Allah akan memberikan kepadanya apa? Allah akan berikan kepadanya kesembuhan. Masya Allah. Artinya apa? Orang yang tadi hatinya gersang, tadi hatinya gersang, mati hatinya sedang sakit, kondisinya sedang tidak fit. Seandainya dia mau menerima saja sedikit hidayah dan sebagainya, adalah bentuk obat. Hidayah itu adalah obat. Maka insya Allah Allah akan berikan kepada kesembuhan. Masya Allah. Terakhir, arbahuna saminatun. Jadi keuntungan yang akan kita dapatkan ini, keuntungan keimanan ini, keuntungan yang luar biasa ini, nilainya sangat berharga. Dasyatha aqdamu, namun kata beliau, diinjak-injak oleh orang bodoh. Masya Allah, orang-orang bodoh tidak mau keuntungan ini didapatkan oleh kita. Wa ajaza anil tiqatiha maslulut tuqa, maka orang yang lumpuh keimanannya pastilah tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang berharga ini. Nah, orang yang lumpuh ketakwaannya, yang lumpuh tidak bisa, takwanya itu sangat sudah stop, dia tak akan bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa ini. Wa ama an ru'yatiha makfuful huda, dan orang-orang yang buta petunjuk, yang tidak ada petunjuk sedikit pun padanya, tidak akan bisa melihat betapa besarnya, betapa bagusnya keuntungan yang telah Allah sediakan hamba-hamba. Keuntungan yang berharga. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keuntungan tersebut, sehingga kita berhak untuk mendapatkan keuntungan besar itu. Apa keuntungan itu? Itu pahala-pahala yang besar, timbangan kebaikan yang luar biasa, sehingga kita berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun berada, semoga kajian pada sesi kedua ini memberikan keberkahan kepada kita, menambah wawasan dan memberikan semangat
kebermanfaatan kepada kita dalam menjalankan kehidupan. Semoga bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku lupa bihada astagfirullah li wa lakum. Jika bermanfaat maka berikan support dan dukungan, dan semoga pahala selalu dilimpahkan kepada kita yang terus berbuat baik dimanapun dan kapanpun adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali di video berikut.